Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman, kali ini kita berjumpa kembali di video kita, dan kali ini kita di dalam ruang inspiratif. Apa sih ruang inspiratif? Ruang inspiratif adalah momentum kami mengundang orang-orang yang menurut kami mampu memberikan inspirasi bagi orang lain. Dan kali ini kita akan membahas tentang strategi meraih beasiswa. Di ujung sana saya sudah terhubung dengan salah seorang sahabat saya. Yaitu sahabat saya ini seorang pemuda yang pada saat kuliahnya mendapatkan beberapa beasiswa, kemudian sejak SD sampai dengan SMA mendapatkan kesempatan beasiswa yang lain. Dan tentunya banyak hal yang nanti kita bisa gali bagaimana caranya atau strategi kita mendapatkan beasiswa. Baik teman-teman, sudah tidak sabar kan menunggu? Oleh sebab itu kita sapa saja yang di seberang sana. Assalamualaikum Kak Uju, apa kabar hari ini Kak? Halo, waalaikumsalam. Kak Uju, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan suara saya? Waalaikumsalam. Gimana Kak Uju, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Zainal. Pak Zainal gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih nih Kak Uju sudah mampir di channel saya. Dan seperti yang tadi saya sudah sampaikan ke teman-teman bahwa kita ingin membahas nih, ingin mengupas juga bagaimana sih caranya atau strategi untuk meraih beasiswa. Nah, saya yakin dan saya juga percaya nih Kak Uju memiliki pengalaman untuk mencari, kemudian pengalaman untuk membimbing atau mengarahkan orang-orang untuk mendapatkan beasiswa. Nah, tapi sebelumnya boleh dong Kak Uju sapa-sapa dulu pendengar kita, sapa-sapa dulu penonton kita untuk lebih kenal dan lebih dekat. Silakan Kak Uju. Baik, terima kasih banyak Pak Zainal atas kesempatan hari ini. Luar biasa bisa hadir dan juga memberikan beberapa nanti sharing kepada teman-teman. Sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Suli Hendra atau dipanggil dengan Kak Uju. Saya lahir di Palembang, saya juga asal Palembang. Kemudian saat ini berdomisili di Bogor karena terakhir saya menempuh pendidikan di Institut Pertanian Bogor. Alhamdulillah saat ini saya menetap di Bogor. Dan benar yang tadi disampaikan oleh Pak Zainal, saat ini saya sebagai pengelola dari beasiswa, kami salah satu tim pengelola beasiswa. Tepatnya saya bekerja di lembaga beasiswa Basnas, dan alhamdulillah banyak sekali beasiswa yang kami buka, terutama untuk kalangan mahasiswa, dan juga alhamdulillah banyak sekali teman-teman yang memang mereka tertarik dan ingin mendapatkan beasiswa. Terima kasih Kak Uju. Nah, Kak Uju gini nih, beasiswa ini kan menjadi salah satu solusi dari teman-teman kita, baik itu adik-adik kita yang SD mau ke SMP dan SMA, dari SMP mau ke SMA, dari SMA mau kuliah, kuliah mau ke S2, S3 gitu. Nah tentunya Kak Uju punya pengalaman dong tentang katakanlah mungkin sumber-sumber beasiswa atau apa yang bisa kita bagi nih di momen kali ini. Baik, Pak Zainal, saya mau menyampaikan kepada teman-teman penonton untuk video kali ini bahwa ketika saya pertama kali sekolah dari SD, saya tidak menempuh pendidikan TK ya, saya dari SD sampai dengan saya ke perguruan tinggi, saya tidak pernah membayar sepeser pun. Saya tidak tahu artinya bayaran, saya tidak tahu apa cara membayar uang pendidikan. Alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa penuh ketika saya menempuh pendidikan. Pada akhirnya saya bisa belajar dengan giat dan juga fokus terhadap pendidikan dan juga pengembangan soft skill yang ada pada diri saya. Nah, tadi Pak Zainal mengatakan memang peluang beasiswa ini sangat banyak sekali, mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Tentunya memang teman-teman ketika kita ingin mendapatkan beasiswa dan juga kita tidak ingin merepotkan orang tua, tentunya mungkin teman-teman yang ingin sekali mendapatkan beasiswa, teman-teman bisa mempersiapkan dari sekarang, karena memang beasiswa itu tidak terlepas dari sebagaimana usaha yang teman-teman lakukan untuk mendapatkannya. Nah, sebenarnya memang untuk tatanan beasiswa itu sendiri levelnya
lebih banyak memang kita melihat itu adalah beasiswa diberikan untuk perguruan tinggi terutama ya Pak Zainal. Namun untuk yang sekolah dasar dan ataupun sekolah menengah, teman-teman jangan berkecil hati karena memang ada beasiswa yang memberikan untuk pendidikan sekolah dasar dan juga sekolah menengah. Beasiswa apa saja itu yang diberikan? Ada banyak sebenarnya macam beasiswa. Ketika kita berbicara beasiswa bahwa kita bisa menilik, kita bisa melihat kita sebenarnya lebih cocok, lebih pas mendapatkan beasiswa yang mana. Nah, ada yang namanya beasiswa untuk yang kurang mampu atau orang tuanya berpenghasilan rendah. Nah, ini biasanya itu dengan teman-teman mungkin meminta atau mencari link bantuan kepada sekolah dan ataupun sponsor biasanya. Sponsor ini bisa dikatakan memang para dermawan yang mereka mau memberikan beasiswa untuk sekolah menengah dan juga sekolah dasar pada umumnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bisa dengan beasiswa prestasi, Pak Zainal. Jadi untuk beasiswa prestasi ini adalah teman-teman yang memiliki prestasi yang cukup luar biasa, baik akademik maupun non-akademik misalnya. Jadi kalau misalnya teman-teman memiliki prestasi olahraga atau mewakili kabupaten dan atau provinsinya, atau misalnya bahkan mewakili tingkat nasional, nah teman-teman bisa mendapatkan beasiswa prestasi. Di mana ini didapatkan untuk sekolah dasar dan sekolah menengah? Biasanya adalah ini sistem kerjasama antara sekolah dan juga pihak pemerintah dan atau pihak perusahaan-perusahaan yang ingin mendonorkan dana CSR mereka untuk pendidikan. Di mana ini bisa dicari? Nah, inilah yang diharapkan teman-teman bisa bersungguh-sungguh mencari informasi. Karena ketika teman-teman tidak mencari informasi dan menunggu informasi, maka akan terasa sulit untuk mencari link-link tersebut. Karena memang untuk sekolah dasar dan juga menengah agak sedikit ya Pak Zainal untuk informasi beasiswa. Berbeda dengan perguruan tinggi, kalau perguruan tinggi ini adalah hampir sama untuk rules-nya, yaitu ada yang diperuntukkan bagi yang mereka kurang mampu dan atau adalah untuk mereka yang memiliki soft skill tertentu dan atau prestasi tertentu. Biasanya yang mereka ingin melaksanakan penelitian dan atau mereka memiliki prestasi-prestasi yang membanggakan kampusnya, misalnya mereka menjadi mahasiswa berprestasi dan atau yang lainnya, biasanya banyak peluang-peluang yang bisa memberikan untuk itu. Atau misalnya teman-teman yang aktif di organisasi, ada beasiswa yang memang mengkhususkan untuk para aktivis. Nah, jadi beasiswa ini banyak sekali Pak Zainal, jadi tinggal teman-teman lebih memilih nantinya, teman-teman lebih prefer cocok yang mana. Teman-teman nanti lebih pas menjadi penerima beasiswa itu yang seperti apa. Misalnya memang teman-teman membutuhkan itu, atau teman-teman memang orang yang memiliki prestasi, meskipun orang tua kalian misalnya mampu, tapi kalian ingin menambah uang jajan dari misalnya beasiswa dan ataupun untuk memanfaatkan beasiswa untuk menambah soft skill lainnya, itu bisa dicoba nanti ketika ada peluang-peluang itu di depan kalian. Oke, berarti gini ya Kak, berarti pada saat kita mau berusaha itu sebenarnya beasiswa itu banyak sekali ya. Artinya mulai dari beasiswa katakanlah dari beasiswa prestasi, melihat dari sisi prestasi, walaupun orang tua kamu itu mampu, kalian juga bisa dapatkan kok beasiswa itu. Atau juga beasiswa memang karena ketidakmampuan finansial, tetapi tetap kita harus memiliki prestasi dong Kak ya. Karena kalau nggak memiliki prestasi, rasanya agak susah juga nih Kak. Ya, jadi mungkin kita akan sedikit memperdalam ya Pak Zainal tentang beasiswa itu sendiri. Tadi kita ulas bahwa ada jenis peruntukannya. Nah, ketika kita berbicara akan mendaftar, tentunya mereka memiliki persyaratan tertentu. Benar yang Pak Zainal sampaikan bahwa prestasi itu adalah salah satu poin penting. Itu adalah poin tambah ketika teman-teman bisa mengatakan bahwa saya bukan hanya orang yang tidak mampu untuk membayar uang pendidikan, tapi saya secara prestasi itu memiliki prestasi yang luar biasa. Nah, itu biasanya peluang untuk diterima itu sangat tinggi sekali, karena dia bisa menunjukkan bahwa keseriusannya, dia bisa menunjukkan bahwa dia memiliki soft skill yang lebih dibandingkan dengan yang lainnya, dan ini adalah salah satu modal yang ketika akan mendaftar, peluang untuk diterimanya itu bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya. Itu sangat penting sekali. Saya mau cerita tadi yang bahas tentang kalau misalnya orang tua kita mampu, kalau misalnya ada beasiswa itu tidak masalah, tidak apa-apa. Saya mau bercerita gini. Dulu ketika saya mendapatkan beasiswa, ada teman saya itu yang orang tuanya kalau tidak salah hakim. Orang tuanya hakim, kemudian dia cukup mapan dan juga dia berpikir bahwa ya saya tidak terlalu butuh kalau misalnya untuk dari dana beasiswa.
Tapi apa yang dia lakukan, karena dia adalah seorang aktivis, jadi dia kumpulkan dana itu dan bahkan disalurkannya kembali ke temannya dan atau anak-anak yang mereka beasiswa itu. Nah, jadi meskipun demikian dia memiliki visi lain. Atau misalnya teman-teman akan menunjang kapasitas diri tanpa memberatkan orang tua, itu boleh kalau misalnya ada peruntukan untuk beasiswa. Oke. Baik. Oke Kak, kita kan sudah dapat nih bahwa ternyata peluang beasiswa itu banyak sekali diberikan oleh baik itu perorangan maupun lembaga-lembaga. Nah nanti juga kita bisa lihat juga ya bahwa ada peluang-peluang beasiswa, nanti juga ada websitenya juga, kami juga akan cantumkan di sini, agar teman-teman semuanya itu bisa mendapatkan akses yang lebih banyak dengan mengetahui channel-channel beasiswa. Nah, Kak Uju, saya pengen tahu nih, pastinya pada saat katakanlah donor beasiswa itu mereka memiliki persyaratan tertentu. Nah ini bagaimana strategi kita sehingga kita itu memenuhi persyaratan mereka? Baik, Pak Zainal, saya mau mengatakan bahwa teman-teman yang ingin mendaftar beasiswa atau teman-teman yang sedang mencari beasiswa, teman-teman pastikan bahwa teman-teman memenuhi seluruh persyaratan administrasi dengan baik. Karena kenapa? Saya selaku pengelola beasiswa, saya ingin mengatakan bahwa teman-teman untuk seleksi administrasi itu adalah kunci sebelum teman-teman memasuki ke tahap selanjutnya. Jadi ibarat kata kalau kita mau masuk rumah itu kita harus punya kuncinya dulu nih biar bisa masuk. Nah kunci dari beasiswa itu adalah administrasi itu terpenuhi dengan baik. Karena kenapa? Masing-masing penyedia atau pengelola beasiswa mereka membutuhkan beberapa persyaratan yang itu adalah sesuai dengan apa yang akan mereka berikan. Sesuai dengan birokrasi dan kebutuhan dari lembaga mereka. Nah, ketika teman-teman memang yang saya sampaikan di awal, teman-teman memang, oh saya bisa untuk mendaftar ke beasiswa ini, dan saya memenuhi kualifikasi untuk menjadi penerima beasiswa ini, jangan tanggung-tanggung. Pokoknya semua persyaratan yang dibutuhkan, itu lengkapi semuanya, jangan ada cacat sedikit pun. Pun kalau misalnya itu tidak bisa dipenuhi secara maksimal, contoh misalnya transkrip nilai, di tengah pandemi saat ini, saya tidak bisa memenuhi transkrip nilai. Sampaikan kepada lembaga penyedia alternatif apa yang bisa mensupport atau itu sama dengan transkrip nilai yang dibutuhkan. Nah, karena memang ketika kita ada koordinasi dan komunikasi dengan lembaga penyedia atau pengelola, maka kita pun yang hal-hal teknis mungkin yang pada di lapangan tidak sesuai dan itu juga tidak bisa kita penuhi, namun ada opsi-opsi pendukung yang itu setara atau sama berkas yang dibutuhkan. Nah, jadi jangan sampai nanti kita tidak ada koordinasi, tahu-tahu kita memasukkan dokumen yang kita pikir itu akan sesuai, pada akhirnya ternyata tidak, itu kan akan menjadi kecacatan sehingga kita tidak bisa mendapatkan kunci tadi. Nah, jadi semua persyaratan itu yang dibutuhkan disiapkan dengan sebaik mungkin dan jangan sampai ada yang cacat sedikit. Oke, berarti intinya kita harus mengetahui persyaratannya ya Kak, dan kemudian berusaha memenuhi persyaratan tersebut. Nah selanjutnya seperti apa? Oke, nah persyaratannya seperti apa? Lagi-lagi teman-teman tergantung dari apa lembaga penyedia beasiswa tersebut. Tapi saya akan sebutkan secara umum ya. Secara umum bahwa ketika teman-teman akan mendaftar entah beasiswa itu dari yang mereka membutuhkan atau dari segi penghasilan orang tuanya memang tidak cukup tinggi dan atau memang dari beasiswa prestasi, secara umum rata-rata persyaratan yang dibutuhkan adalah yang pertama teman-teman itu identitas diri. Jadi identitas diri itu entah itu KTP dan atau identitas lainnya itu menjadi bukti pendukung. Kemudian adalah atau kartu pelajar ya Kak ya? Yes, benar, atau kartu pelajar, benar. Kalau misalnya tidak cukup umur untuk adanya KTP, biasanya kartu pelajar. Kemudian setelah itu adalah formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran biasanya disiapkan oleh lembaga pengelola. Jadi teman-teman tidak usah membuat format baru, kecuali memang tidak ada format dari lembaga penyedia atau pengelola beasiswa. Tapi rata-rata ada sih untuk formulir pendaftarannya. Nah, itu harus diisi selengkap mungkin, harus diisi sesuai dengan instruksi, jangan sampai salah. Kemudian setelah itu adalah transkrip nilai biasanya. Ini penting Pak Zainal, transkrip nilai, karena memang tadi Pak Zainal sampaikan, meskipun memang mereka membutuhkan, tapi kita mau melihat dulu nih, mereka membutuhkan layak tidak secara akademik. Jangan-jangan kita memberikan beasiswa, ternyata dia nanti berhenti di tengah jalan, itu kan tidak kita inginkan. Nah, jadi transkrip nilai itu menjadi hal yang penting biasanya.
Kemudian setelah itu rata-rata memang kalau untuk di kampus membutuhkan surat rekomendasi rata-rata. Jadi surat rekomendasi itu untuk menunjukkan bahwa orang lain kenal dia sebagai apa sih, orang lain tahu dia sebagai seorang siswa atau mahasiswa yang seperti apa sih. Itu yang sangat penting biasanya dari surat rekomendasi. Nah, kalau untuk persyaratan lainnya biasanya adalah penghasilan orang tua. Jadi bisa ditunjukkan dengan struk gaji atau honor yang diterima oleh orang tua. Kalaupun tidak ada struk gaji, biasanya dengan surat keterangan yang didapatkan dari pemerintah daerah setempat, bisa kepala desa, RT, dan ataupun pihak kecamatan dan lain sebagainya. Baik, setelah penghasilan orang tua biasanya adalah tentang pengeluaran. Pengeluaran itu bisa include ke pengeluaran listrik, pengeluaran air. Itu ingin melihat bahwa dari keluarga mana sih mereka gitu ya. Kalau misalnya keluarga yang cukup mampu, biasanya pengeluaran itu karena digunakan setiap hari biasanya cukup tinggi. Tapi kalau misalnya mereka yang membutuhkan, ini biasanya kalau kita melihat adalah skala prioritas mana yang harus kita dulukan. Baik, setelah pengeluaran biasanya adalah dokumen-dokumen pendukung lainnya seperti foto, kemudian setelah itu prestasi pendukung, dan atau misalnya kondisi rumah dan ataupun fasilitas lainnya yang ada di rumah. Itu secara umum Pak Zainal biasanya yang dibutuhkan. Dan atau biasanya kalau ada lagi bukti pendukung itu berupa esai dan atau paper yang mereka buat. Tapi ini jarang sekali untuk esai. Biasanya beasiswanya yang cukup tinggi dan ini adalah membutuhkan persyaratan khusus. Tapi kalau misalnya untuk yang beasiswa luar negeri, beasiswa untuk melanjutkan pendidikan S2, biasanya lebih ketat lagi, karena dibutuhkan kemampuan bahasa. Nah, kemampuan bahasa ini sangat penting, karena ini adalah kalau untuk keluar, untuk melanjutkan pendidikan S2, terutama atau mengambil master ataupun dokter, yang pasti bahasa itu menjadi alat komunikasi ketika akan melanjutkan pendidikan. Karena memang rata-rata yang dipakai adalah bahasa internasional, IELTS-nya itu minimal biasanya 6 atau 6,5, atau TOEFL itu ya 550 ke atas biasanya segitu. Itu adalah beberapa persyaratan yang biasanya dibutuhkan untuk ke luar negeri. Itu secara umum untuk beasiswa baik dari sekolah menengah, dasar mungkin dan juga menengah, sampai dengan perguruan tinggi, sebagian besar rata-rata kita pengelola beasiswa itu yang kita butuhkan. Jadi sebenarnya nggak sulit sih, tinggal memang teman-teman menunjukkan sesuai dengan apa yang digunakan dan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Oke, Kak, kalau di perguruan tinggi hari ini tuh ada macam beasiswa apa saja nih, Kak? Baik, kalau perguruan tinggi nggak jauh beda, sebenarnya memang sama sebenarnya seperti sebelumnya. Jadi beasiswanya itu banyak. Mulai dari memang pertama, kalau yang dari pemerintah yang memang setiap tahun, kalau dulu namanya beasiswa bidik misi, kalau sekarang jadi Kartu Indonesia Pintar mahasiswa ya kalau nggak salah. Jadi dia diganti jadi kayak mahasiswa. Sorry. Dan itu biasanya untuk yang mereka berprestasi namun dari keluarga yang kurang mampu. Ada juga beasiswa lainnya Pak Zainal yang seperti saya sebutkan, misal teman-teman adalah seorang aktivis, ataupun teman-teman adalah seorang peneliti, ataupun teman-teman adalah seorang wirausaha yang mau melanjutkan usaha dan atau memiliki ide berwirausaha. Jadi itu banyak sekali beasiswa dan mungkin itu dan ada beasiswa itu yang untuk teman-teman melanjutkan ke pendidikan profesi. Misalnya kedokteran, psikolog, perawatan. Nah, itu kan nanti ada juga lembaga yang bahkan mereka memberikan sampai dengan kita akan melanjutkan ke pendidikan profesi. Jadi beasiswanya banyak sebenarnya. Banyak ya. Dengan kebutuhan. Berarti sebenarnya kalau kita berusaha kemudian menjaga nilai kita dengan baik, tentunya ada kompetensi ataupun prestasi itu sangat memungkinkan dan sangat memudahkan kita untuk mendapatkan beasiswa ya Kak ya? Ya, benar sekali Pak Zainal. Oke, baik. Terima kasih Kak Uju sudah mampir di channel saya. Ya, sama-sama Pak Zainal. Jadi baik teman-teman, khususnya karena saya dari Lembaga Beasiswa Basnas, jadi teman-teman juga bisa mengakses website kami di beasiswa.basnas.go.id atau juga ke email kami beasiswa@basnas.go.id atau di Instagram di @lembaga beasiswa Basnas.
karena memang banyak sekali informasi. Atau bisa mampir ke YouTube saya di Uju Suli, di sana saya juga banyak mengulas tentang beasiswa. Jadi teman-teman yang penasaran dan atau ingin tahu lebih banyak tentang beasiswa, saya juga mengulas beberapa informasi tentang beasiswa di sana. Untuk sekarang di Basnas masih buka nggak Kak peluang untuk beasiswa? Baik, untuk hari ini kami sudah meng-close beberapa beasiswa karena memang kemarin di April sampai ini kami buka pendaftaran beasiswa. Namun yang akan buka di sekitar Agustus nanti akan ada namanya beasiswa riset. Nah, beasiswa riset ini nanti akan kami peruntukkan bagi yang sedang menyelesaikan tugas akhirnya, baik S1, S2 maupun S3. Oke, berarti untuk teman-teman S1, S2, S3 siap-siap ya, di bulan Agustus ada buka beasiswa untuk riset ya. Dan Kak Uju, saya mendapat informasi juga, sebenarnya Basnas kan membuka SMP, SMA gratis juga ya, di daerah Bogor ya? Baik, benar Pak Zainal. Oh iya, saya kelupaan. Terima kasih sudah mengingatkan. Teman-teman, kami memiliki sekolah setara dengan sekolah menengah pertama, namanya adalah Sekolah Cendekia Basnas. Ini adalah sekolah berbasis peningkatan soft skill teman-teman juga, dan juga berbasiskan akhlak Islami. Dan teman-teman, berita baiknya, terima kasih Pak Zainal. Berita baiknya bahwa ini adalah sekolah menengah pertama yang diperuntukkan bagi teman-teman lulusan sekolah dasar dari seluruh Indonesia bisa mendaftar, dan teman-teman dari pertama kali pendaftaran sampai dengan teman-teman lulus dari sekolah tersebut, teman-teman tidak mengeluarkan uang sepeser pun, dan bahkan teman-teman difasilitasi asrama gratis, terus kemudian fasilitas alat seragam sekolah dan lain sebagainya, peningkatan soft skill, semuanya adalah akan kami tanggung oleh Basnas. Dan juga di sana ada asrama serta banyak organisasi-organisasi yang bahkan itu mereka para siswanya tidak hanya ikut lomba di nasional, mereka bahkan ke internasional untuk aktivitas tersebut. Oke, terima kasih Kak Uju atas bertamunya di channel saya. Tentunya banyak sekali manfaat dan informasi-informasi yang disampaikan. Teman-teman semua, tadi Kak Uju sudah menyampaikan bahwa ternyata banyak sekali peluang-peluang beasiswa. Dan kami juga akan menampilkan beberapa website tentang penyedia-penyedia beasiswa. Dan beberapa informasi yang saya dapatkan juga, di Dompet Duafa juga ada beasiswa tamat SD yang ingin melanjutkan ke SMP dan SMA. Lokasinya di Parung. Nah, kemudian ada yang tamat SMP yang mau ke SMA juga ada. Kemudian di BMPLN juga ada beasiswa juga, yaitu beasiswa sekolah yang ada di daerah Puncak. Kemudian beberapa lembaga amil zakat hari ini memiliki sekolah yang itu diperuntukkan orang-orang yang memiliki kemampuan akademik tetapi kurang beruntung secara finansial. Nah, teman-teman, seperti janji saya, nanti teman-teman bisa lihat di akhir video ini, kita akan menyampaikan, kita akan menuliskan kanal-kanal websitenya mereka yang teman-teman bisa akses. Baik teman-teman semuanya, ini adalah bagian dari kisah inspiratif kita pada hari ini. Nah, semoga teman-teman semua mendapatkan manfaat dari ngobrol-ngobrol kita ya Kak Suli ya. Kak Suli mau closing statement terlebih dahulu, silakan. Baik, teman-teman jangan patah semangat, peluang beasiswa itu terus ada, dan kerahkan kemampuan terbaik untuk bersekolah tanpa biaya. Baik, terima kasih Kak Uju. Tentunya semoga ini mendapatkan manfaat buat kita semuanya. Baik teman-teman semuanya, saya berharap bahwa informasi ini bukan hanya terbatas untuk teman-teman semuanya. Teman-teman bisa sebarkan sebanyak mungkin sehingga banyak orang yang mendapatkan manfaat dari informasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.